Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai penanganan kasus-kasus kehumasan atau public relation yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Ibu Merika Setiawati MPD. Baiklah, bagaimana menjaga performa atau memberikan layanan prima sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga atau perusahaan atau orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan oleh pelanggan kita. Nah, artinya komplain atau keluhan ini adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen atau pelanggan. Nah, jadi komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi untuk dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor yang sebenarnya paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita, konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan dan komplain yang mereka berikan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika ada pelanggan yang memberikan komplain atau menyampaikan keluhannya, apa yang harus kita lakukan sebagai public relation? Kita harus terima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Nah, dengan dengarkan komplain mereka sebagai bentuk perhatian dan layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan seharusnya di sana kita bisa lebih aktif bertanya, lebih banyak bertanya mengenai informasi atau keluhan, apalagi terkait dengan data-data dan fakta mengenai produk dan jasa yang kita berikan. Nah, dengarkan semuanya dengan baik dan pastikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, kunci dari manajemen yaitu mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf atau orang atau karyawannya. Jika pelanggan menyampaikan kritik atau komplainnya langsung ke pemiliknya, itu semuanya kan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan langsung atau kepada staf atau karyawannya terlebih dahulu yang tidak terlatih atau sense of balancingnya terhadap bisnis atau lembaga yang kita kelola tersebut kecil dan resikonya akan amat sangat besar. Dan ketika komplain itu ditolak atau justru marah ke pelanggan, maka pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa lembaga atau bisnis yang kita kelola itu memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti pelayanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi. Kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini berawal dari satu orang sampai kepada ribuan orang lainnya. Maka lembaga atau bisnis tersebut akan kehilangan pelanggan dalam jangka panjang ketika kita mampu mengelola dan menerima komplain juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif sebagai bentuk perhatian pelanggan atau konsumen kepada kita. Satu teori barangkali kita bisa jadikan sebagai acuan, yaitu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh John Kagan dalam mengelola keluhan atau mengelola komplain yang disampaikan pelanggan. Maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai staf atau pemilik usaha atau pemilik layanan. Yang pertama yaitu rela dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahu kepada pelanggan bahwa kita menyesali perbuatan itu, menyesali atas ketidaknyamanan yang terjadi oleh pelanggan. Nah, yang kedua ada
penting sekali untuk kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menunjukkan bahwa kita tuh memahami keluhan yang disampaikan oleh pelanggan tersebut. Serta satu kondisi yang menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka itu semua dikomunikasikan kepada pelanggan. Nah, yang ketiga ada empati. Kita tuh harus mengkomunikasikan kepada pelanggan secara jelas bahwa kita memahami masalahnya dan kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, yang keempat ada restitusi atau ganti rugi. Pada tahap ini dilakukan apa saja untuk memuaskan hati pelanggan. Artinya yang kita berikan itu memang mereka butuhkan. Nah, merupakan satu bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan produk atau jasa yang kita berikan kepada mereka. Nah, yang terakhir ada tindak lanjut. Kita tuh harus mengecek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Jadi, secara bersama-sama pelanggan juga mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian, dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari, yaitu sebagai upaya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelepon mereka, melakukan kontak langsung dengan mereka dan meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka memang benar-benar puas. Nah, kita juga bisa menyatakan berbagai hal atau ucapan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan, sekaligus kita memberikan informasi lain terkait dengan produk-produk yang terbaik dari perusahaan kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pentingnya penanganan keluhan atau komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Menurut Suetojo, ada beberapa mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi satu jasa atau produk yang kita punya, yaitu menurutnya adalah 1% karena meninggal dunia, kemudian 3% karena pelanggan itu pindah tempat atau pindah alamat, yang ketiga 5% karena minat yang berubah, kemudian ada juga 9% pindah langganan pada perusahaan kompetitor atau saingan, dan 15% karena tidak puas pada produk yang dibeli. Yang paling besar atas hasil penelitian adalah 68%, disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani komplain atau juga keluhan dari pelanggan. Maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun, apapun bentuk lembaganya, di dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesepakatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut, walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini adalah satu titik positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga agar kedepannya menjadi lebih baik, memperbaiki kesalahan yang ada. Gitu. Kita akan sadar kesalahan-kesalahan dalam produk atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan untuk menjadikannya lebih baik ke depannya. Nah, sekarang ada beberapa prinsip dari manajemen komplain. Yang pertama, penanganannya harus segera dan jangan ditunda-tunda. Kalau saat komplain, saat itu disampaikan, maka itu juga harus ditangani atau proses sudah dimulai. Penanganan segera ini prinsip paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluar di saat proses pelayanan, maka waktunya adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh segera. Nah, yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya skill yang didesain sedemikian rupa, atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan yang notabene-nya itu adalah masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi atau suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan pada lini depan
dan seharusnya ditangani dengan baik oleh perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, daya tangkap. Berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan, akan menerima dan akan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan. Nah, dua hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua, beritahukan pelanggan apa yang akan kita lakukan, dan intinya kita harus memuaskan mereka, memuaskan keinginan dan hasrat mereka. Yang terakhir kita bicarakan yaitu terkait dengan harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita. Nah, dalam melakukan atau menyampaikan keluhan, konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Nah, yang jelas secara spesifik, konsumen mengharapkan keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Anastasia membaginya menjadi 3 jenis keadilan, dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Ada 3 jenis. Ketiga jenis harapan itu, yang pertama, outcome fairness, yaitu di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan, ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan, memberikan pelayanan secara cuma-cuma, permintaan maaf, dan penggantian dengan pelayanan yang lain yang kita sebut sebagai outcome fairness. Nah, yang kedua ada procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat dalam proses penyampaian komplain mereka. Jadi prosedurnya yang harus dipermudah dan dipercepat agar tujuan dari pelanggan tersebut tercapai. Nah, yang ketiga ada interaksional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Nah, kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedural dalam menangani keluhan oleh perusahaan. Jadi ketiga hal ini kita kombinasikan secara baik kepada mereka, maka percayalah kita tidak akan pernah kehilangan konsumen terbaik kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terhadap materi pada minggu ini mengenai kasus-kasus kehumasan atau public relation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.